kita lanjutkan ke tutorial yang berikutnya, yaitu tutorial cara pembuatan kusen pintu. Bagaimana kusen pintu? Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah gambaran kusen pintu. Kita akan menggambarnya seperti ini. Kita akan menggambar kusen pintu sejumlah 4 kusen dengan kusen antara satu sama lain berhadap-hadapan. Bagaimana caranya? Saya akan memberikan tutorialnya. Yang pertama, kita membuat kusen pintunya, yang kotak kecil yang ini. Ini kotak kecilnya ini, kita akan buat kusennya dengan ukuran 15 dikali 5. Kita akan membuat di sampingnya. Kita akan menggunakan polyline. Atau lebih sepatnya kita dapat menggunakan rectangle. Saya di sini akan menggunakan polyline agar lebih akurat. Kita klik PL untuk polyline, lalu enter. Kita sejarkan dulu biar sejajar. Dengan ini kita tarik ke kanan sejauh yang kita mau, lalu klik kiri untuk memulai titik awalnya. Kita klik kiri, lalu kita tarik ke bawah sepanjang 15. Klik enter, tarik ke kiri, kita klik 5, ukurannya kita ketik 5, lalu tarik ke atas, balik 15 lagi, enter, kita tarik ke samping kanan. Kita dapat menutup garis ini tanpa memasukkan ukuran yang sama seperti di bawah ini. Kita dapat menggunakan shortcut C untuk close. Kita ketik C, lalu enter, maka akan tertutup garisnya seperti ini tanpa menggunakan ukuran garis seperti sebelumnya untuk menutup garisnya. Jika sudah, kita akan membuat kusen yang kedua, yaitu pada samping kirinya ini. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan polyline lagi. Kita akan buat kusen dengan jarak 80. Bagaimana caranya untuk menjarak 80? Kita tentukan titik awalnya, misalkan di sini, di pojok kiri bawah, lalu tarik ke kiri, maka akan terbentuk garis putus-putus berwarna hijau. Kita ketik 80 untuk menentukan jaraknya. Nah, terus ketik enter. Nah, di sini kita diarahkan ke titik awal di mana jarak tersebut sudah terbentuk 80. Kita dapat lihat di sini 80. Nah, jika sudah, kita ulangin seperti yang ini tadi. Kita luruskan terlebih dahulu ke kusen yang sebelumnya. Kita tarik ke kiri, kita masukkan angka 15. Lalu ketik enter, tarik ke kiri, kita ketik 5. Lalu tarik ke bawah, kita ketik 15. Lalu tarik ke kanan, kita ketik C. Lalu enter. Nah, jika sudah, maka akan terbentuk 2 kusen seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pintunya yang tampak dari atas seperti ini. Kita akan menggunakan ukuran 80 dikali 4. Maka kita akan membuat garisnya terlebih dahulu menggunakan polyline. Di polyline atau PL, enter, lalu pilih titik awalnya. Kita akan pilih di sini, lalu tarik ke atas. Kita kecilkan dulu sepanjang 80. Lalu enter, lalu tarik ke kiri, kita masukkan lebarnya yaitu 4. Enter, lalu tarik ke bawah, masukkan lagi 80. Klik enter, lalu arahkan ke kanan, ketik C untuk menutupnya. Untuk close, nah maka akan terbentuk seperti ini. Lanjut, terus bagaimana cara membuat lengkungannya seperti ini? Kita menggunakan lengkungan yaitu arc atau ARC ini. Kita dapat menggunakannya dengan shortcut A. Maka akan muncul ARC atau arc. Kita ketik enter. Lalu kita tentukan sudut awalnya atau titik awalnya. Kita akan menggunakan arc yang model start
center N. Jika sudah, kita tentukan titik awalnya di sini, bagian atas ini yang kanan, lalu tarik ke bawah bagian sini, lalu tarik ke samping bagian sini. Nah, maka akan terbentuk kosen pintu seperti contoh saya ini. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Dan pada video ini kita akan membuat sejumlah 4 kosen pintu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, dengan cara yang sama. Kita mengulangi cara yang sama. Kita ketik PL untuk polyline. Ini pembuatan kosen yang kedua. Kita luruskan dengan kosen yang pertama. Kita arahkan ke sini sejauh yang kita inginkan. Misalkan 20. Nah, ini ada patokannya di sini 20. Jika kurang jauh, kita ketik ESC. Kita klik enter lagi untuk memanggil perintah sebelumnya, yaitu polyline. Kita arahkan ke sini, tarik ke samping, misalkan 60. Nah, saya rasa sudah cukup di sini untuk jaraknya, kurang lebih seperti ini. Kita buat kosennya seperti ini lagi. Kita luruskan dulu dari sini ke sini. Kita tarik ke bawah, kita ketik 15. Lalu enter, tarik ke samping kanan, ketik 5. Enter, tarik ke atas, ketik 15, enter, dan tarik ke kiri, kita ketik C untuk menutupnya, enter. Nah, maka akan terbentuk seperti ini, dengan bentuk yang sama. Dan kita akan membentuk kosen yang kedua, seperti ini, juga sama. Kita tarik, kita pilih terlebih dahulu, polyline, PR. Kita ketik enter, lalu kita tentukan titik awalnya, kita tarik ke samping, sejauh 80 dengan jarak yang sama seperti ini adalah 80. Kita aplikasikan hal yang sama ke kosen pintu yang kedua. Kita tentukan titik awalnya, lalu tarik ke samping, lalu ketik 80, terus enter. Nah, sebentar, kita tarik dari sini, kurangin lagi dari PL, kita ketik enter, lalu tentukan titik awalnya, misalkan dari sini, lalu tarik ke samping, kita ketik 80, klik enter. Nah, maka akan memulai sudut atau memulai garis dari jarak 80 yang telah kita tentukan tadi. Lalu tarik ke atas, kita masukkan angka yang sama seperti ini, yaitu 15, enter, tarik ke samping kanan, 5, enter, tarik ke bawah, 15, enter, dan tarik ke samping C untuk menutupnya. Lalu enter. Kita tarik ke samping, lalu C, enter. Nah, kita tarik ke samping. Nah, sudah selesai. Sudah menutup garisnya. Jika sudah, kita membuat pintunya ini. Seperti ini. Kita akan membuat di samping sini. Masuk ke polyline lagi, PL. Lalu enter. Lalu klik ini untuk titik awalnya. Lalu tarik ke atas. Sepanjang 80. Tarik ke samping 4. Tarik ke bawah 80. Enter. Dan tarik ke samping. Ketik C. Lalu enter. Sudah, maka akan terbentuk seperti ini. Dan kita akan buat garis lengkungnya lagi. Kita klik arcs, pilih start center end, kita pilih titik awalnya. Jika lengkungannya ke arah sini, kita pilih titik yang ini. Jika lengkungannya ke arah sini, maka kita pilih titik yang ini. Kita klik kiri, lalu tarik ke bawah, ke titik yang bawah, lalu tarik ke sini. Jika ini melengkungnya salah, maka kita bisa menekan CTRL tahan untuk mengubah arah lengkungnya. Kita klik terlebih dahulu, lalu lepaskan CTRL-nya. Nah, maka akan terbentuk kosen pintu yang kedua yang saling bertolak arah. Nah, kita lanjut ke kosen yang ketiga, yaitu kosen yang menghadap ke bawah seperti ini. Kita akan membuatnya secara manual dengan cara mengulangi cara yang sama, yaitu kita menggunakan polyline terlebih dahulu. Polyline, pertama kita luruskan dengan yang atas ini terlebih dahulu.
kita tentukan jaraknya misalkan 50. Nah, kita akan membentuk garis awalnya di sini. Kita masukkan ukuran yang sama, 15, enter, lalu 4, 15, lalu 5, enter, tarik ke atas lagi, 15 lagi, enter, lalu tarik ke kiri, klik C untuk closing, atau kita bisa masukkan ukurannya yaitu 5, lalu enter, lalu enter lagi. Nah, akan terbentuk seperti ini. Jika sudah, kita membuat kusen yang satunya lagi. Ini sudah sejajar, kita bisa cek, klik polyline, tarik ke sini, lalu tarik ke sini. Nah, ini sudah sejajar. Ini sejajar seperti ini. Lalu kita masuk ke kusen yang kedua. Kita ketik enter untuk menggunakan polyline untuk sekali lagi. Nah, lalu arahkan ke bawah, luruskan dari samping, tarik ke samping. Nah, di sini untuk titiknya, titik awal pembuatannya. Jika sudah, kita klik, lalu tarik ke bawah, masukkan angka 15, lalu ke samping, 5, atas 15, dan ke samping 5 lagi. Lalu enter. Jika sudah, bentuk seperti ini. Lalu kita membuat gambar pintunya. Kita akan menarik garis dari pojok sini. Menggunakan polyline lagi, kita pilih sudut dari kotak ini atau kusen ini, kita tarik ke bawah sejauh berapa? Sejauh 80. Jika sudah, enter, lalu ke samping jauh 4, enter, lalu ke bawah 80 lagi, enter, lalu ke samping C atau 4, enter. Nah, maka akan tertutup seperti ini, seperti contoh yang di atas ini. Jika sudah, kita akan membuat langkungan untuk pintunya. Kita kembali menggunakan art yang bagian start, center, end. Kita pilih yang bagian dalam, yaitu ini, lalu tarik ke bawah, lalu tarik ke samping. Bagaimana jika lengkungannya berada di luar seperti ini? Kita bisa menekan CTRL ditahan. Kita arahkan ke sini, maka akan lengkungannya kembali ke arah sini. Jika sudah, kita klik kiri, maka selanjutnya kita lepaskan CTRL-nya. Maka akan terbentuk seperti ini. Kita lanjut ke kusen pintu yang keempat. Kurang lebih caranya seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuat dua kusennya terlebih dahulu. Kalau kita buat pintunya, setelah itu kita buat lengkungan pintunya. Yang pertama, kita kembali lagi ke polyline, PL, klik enter, lalu teruskan terlebih dahulu dengan kusen yang di atasnya dan kusen yang di sampingnya. Jika sudah, tarik ke sini, maka akan berjumpa titiknya. Jika sudah, klik kiri, tarik ke bawah sejauh 15, lalu tarik ke kanan sejauh 5, lalu tarik ke atas lagi sejauh 15, lalu tarik ke kiri, ketik C, lalu enter. Kita akan buat kusen keduanya seperti ini caranya. Kembali lagi ke PL atau kita klik enter atau ketik enter, lalu kita luruskan seperti ini dan sini. Luruskan dari dua sisi ini, tarik ke samping, luruskan kembali dari ke yang atasnya, tarik ke sini. Nah, maka akan terbentuk. Kita tarik sini 5, tarik ke bawah 15, tarik ke samping kiri 5, tarik ke atas 15 atau C. Sudah enter, maka akan terbentuk seperti ini. Dua kusen pintu. Lalu kita membuat gambar pintunya. Kita akan meletakkan di sudut sebelah sini dengan ukuran yang sama, yaitu 80 dikali 4. Kita kembali ke polyline, atau kita bisa mengetik enter atau masuk ke shortcut PL. Ketik enter, lalu pilih sudut yang ini, tarik ke bawah sejauh 80, lalu tarik ke samping sini sejauh 4, lalu tarik ke bawah sejauh 80, dan tarik ke samping jauh 4. Jika sudah, klik kiri,
lalu klik enter. Jika sudah seperti ini, lalu kita kembali ke arsnya lagi, Start Center End, kita pilih sini, lalu sini, dan lalu sini terakhir. Nah, maka akan otomatis terbentuk lengkungan seperti ini. Dan sudah jadi untuk 4 kusen kita pada video ini. Kita masuk ke tutorial yang selanjutnya, yaitu tutorial modify. Modify itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah copy, yang kedua adalah move, yang ketiga adalah rotate atau memutar, yang keempat adalah mirror. Yang pertama kita akan belajar tentang copy. Copy itu bagaimana? Copy itu adalah menyalin sebuah objek dari satu objek menjadi dua objek. Jadi, misalnya kita memiliki satu objek, jika di copy, objek tersebut akan berubah menjadi dua. Dan kita akan mempraktekkan modify copy ini dengan membuat seperti ini. Kita akan membuat persegi dengan ukuran 50 dikali 50 dan membentuk anak tangga seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Di sini saya akan memberikan tutorialnya. Yang pertama, kita membuat perseginya terlebih dahulu dengan menggunakan polyline, atau lebih gampangnya kita dapat menggunakan rectangle dengan cara mencantumkan ukurannya secara langsung. Kita akan membuat rectangle, kita pilih, kita akan membuat di sini. Misal di sini, kita tarik, kita masukkan ukurannya 50 kali 50, lalu enter. Setelah itu maka akan terbentuk persegi seperti ini. Dan bagaimana cara membuat persegi yang banyak seperti ini dengan ukuran yang sama dan membentuk anak tangga seperti ini? Caranya adalah kuncinya di modify copy. Yang pertama, kita memiliki opsi untuk mengeblok semua objek ini, keseluruhan dari sisi persegi ini. Jika sudah, kita pilih copy yang terdapat pada toolbar kecil di atas ini. Ini terdapat lingkaran kecil-kecilnya, ada tulisan copy, atau kita bisa mengaksesnya secara langsung dengan shortcut CO, lalu enter. Jika sudah, kita pilih titik awal yang akan kita copy. Misalkan kita pilih titik yang ini agar supaya bisa lurus dengan sisi setelahnya seperti gambar ini. Kita tarik dari sisi yang ini, lalu tarik ke atas, sambungan ke sini. Jika sudah keluar kotak berwarna hijau, maka ini sudah lurus dari kotak satu dengan lainnya. Maka klik, lalu tarik lagi ke atas. Jika sudah muncul kotak hijau, klik lagi, tarik ke atas lagi. Jika sudah muncul kotak hijau lagi, klik lagi, lalu ke atas, lalu klik lagi sebanyak 5 persegi. Ini 1, 2, 3, 4. Satu lagi, 5 di sini. Klik. Jika sudah, kita ketik enter, lalu kita copy lagi untuk sisi yang sebelah sini. Kita ketik CO untuk shortcutnya, CO, enter, lalu kita pilih objek yang kita mau, kita pilih objek ini, lalu kita enter, lalu pilih sisinya. Jika ini menarik ke sini menggunakan sisi ini, maka ini menarik ke sini, kita menggunakan sisi yang bagian sini. Jika sudah, klik, lalu tarik ke atas, klik lagi, tarik ke atas, klik kiri lagi, sebanyak 5 kali. Tarik ke atas, klik kiri lagi, sembari meluruskan dengan kotak sebelumnya, dengan acuan kotak kecil berwarna hijau ini. Jika sudah muncul kotak hijaunya, maka ini menandakan sudah lurus. Klik lagi, dan kita klik satu kali lagi. Ini sudah menjadi 5 persegi dengan bentuk atau dengan pola anak tangga. Sudah kita enter. Dan bagaimana cara membuat anak tangga yang ke arah ke bawah ini? Kurang lebih caranya sama. Kita gunakan copy. Kita gunakan shortcutnya lagi CO, atau kita bisa mengetik enter agar bisa kembali ke copy lagi. Enter, lalu pilih objeknya, lalu ketik enter lagi, pilih sisi yang akan disalin. Tadi jika ke sini, maka yang diklik bagian sini. Kita klik titik awal di sini, lalu tarik ke bawah. Jika sudah muncul titik hijau, kotak hijau, kita klik,
tarik ke bawah lagi, klik lagi jika sudah lurus, tarik ke bawah, klik lagi, tarik ke bawah, klik kiri lagi, tarik ke bawah, klik kiri lagi, sampai sejumlah 5 persegi dengan ukuran 50 kali 50. Jika sudah, kita ketik enter, lalu ketik enter kembali lagi untuk memanggil perintah copy atau menyalin. Kita ketik enter, lalu pilih objeknya persegi yang di tengah ini, lalu kita ketik enter. Selanjutnya, seperti cara sebelumnya, kita pilih sisi yang akan disalin atau titik sisi yang pertama yang akan kita salin. Kita akan salin di sini, lalu tarik ke sini sampai menyentuh titik hijau ini, kotak hijau ini, maka menandakan sudah lurus. Jika sudah, kita klik kiri, tarik ke bawah lagi, klik kiri lagi, tarik ke bawah lagi, klik kiri lagi. Ini sudah 3, berarti kurang 2. Tarik ke bawah lagi, klik kiri, dan yang terakhir kotak yang kelima yang ke arah bawah. Klik, jika sudah selesai, klik enter. Nah, maka sudah jadi sebuah persegi dengan ukuran 50 kali 50 dengan membentuk anak tangga yang arah ke atas dan ke bawah. Ini adalah salah satu contoh modify yang jenis copy. Kurang lebih caranya seperti itu. Kita lanjut ke bagian modify yang kedua, yaitu rotate atau memutar. Rotate ini diperlakukan untuk memutar salah satu sudut sebuah objek yang kita inginkan. Misalkan sudut objek kita pertama lurus seperti ini. Kita dapat menggunakan rotate untuk memiringkan atau memutar objek yang kita mau. Kita akan membuat contoh rotate seperti ini dengan cara yang awal-awal terlebih dahulu, yaitu kita membuat objek awalnya dengan ukuran 100 200 dikali 100. Kita ketik reg untuk rectangle dan lalu tentukan titik awalnya, masukkan ukuran 200 dikali 100 atau 100 dikali 200. Tekan kayak gini. Ini berbentuk miring seperti ini. Kita akan buat lurus seperti ini. Berarti kita akan menggunakan ukuran 100 dikali 200. Ketik reg lagi, lalu enter. Tentukan titik awalnya, ketik 100 untuk lebarnya, lalu 200 untuk panjangnya. Maka akan terbentuk seperti ini. Bagaimana cara memutarnya? Ini adalah objek awalnya seperti ini. Kita akan merotetnya atau memutarnya seperti ini. Pertama-tama kita blok objek yang terlebih dahulu. Terus kita pilih rotate yang terdapat di sini. Tanda panah melengkung seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan shortcutnya, yaitu RO. Jika sudah ketik RO, maka akan muncul RO dalam kurung rotate. Ini untuk memutar. Kita enter, lalu kita pilih titik yang akan diputar. Kita pilih di sini misalnya. Kita klik kiri, lalu kita angkat seperti ini. Nah, rotate gambarannya kurang lebih seperti ini. Kita dapat memutar objek yang kita inginkan dan sesuai sudut yang kita inginkan. Misalkan kita akan menggunakan sudut 45 derajat seperti contoh ini. Kita masukkan angka 45. Lalu klik enter. Maka persegi panjang ini terdapat atau pada kemiringan 45 derajat. Terus bagaimana cara memberi dimensi seperti ini atau memberi dimensi sudutnya seperti ini? Pertama-tama kita membuat garis dasarnya terlebih dahulu seperti ini. Garis yang membentuk V ini. Menggunakan apa? Kita menggunakan line. Kita klik line atau menggunakan shortcut L, lalu enter, lalu pilih titik awalnya di sini, lalu tarik ke atas sejauh yang kita mau, misalkan sejauh 190, lalu klik enter. Jika sudah, enter lagi. Kita akan memanggil shortcut lainnya lagi menggunakan enter. Kita klik titik awalnya, lalu tarik ke samping sejauh yang sama, yaitu 190, lalu enter. Jika sudah, akhiri dengan enter. Dan bagaimana cara memunculkan sudutnya ini? Kita kembali ke toolbarnya ini. Kita dapat menemukannya di samping dimension, yaitu bagian yang kecil ini. Kita klik angular,
kita pilih yang angular ini, lalu kita pilih select arc circle line or specify vertex. Kita pilih salah dua dari sisi ini, kita pilih ini, lalu kita pilih ini, maka akan terbentuk sebuah sudut, dimensi sudut rotate yang kita buat tadi. Jika sudah, kita klik kiri, maka akan muncul seperti ini, yaitu persegi panjang dengan kemiringan 45 derajat. Dan bagaimana jika kita membuat dengan kemiringan 30 derajat? Kita akan membuatnya dengan cara yang sama. Pertama-tama kita membuat objek awalnya terlebih dahulu, yaitu rectangle, persegi panjang dengan ukuran 100 dikali 200. Kita sudah klik enter. Kalau kita blok ininya, kita klik rotate, lalu kita pilih di sini. Misalkan kita miringkan ke sini. Kita pilih rotate, arrow, enter, pilih objeknya, kita pilih titiknya, enter, kita pilih titiknya, lalu pilih di sini. Kita miringkan ke sini. Misal sudut berapa ini? Sudut, bentar, kita ulangin lagi. Membuat perseginya lagi. Rectangle, lalu enter, kita tarik dari bawah, masukkan 100 kali 200. Sudah enter. Nah, terbentuk seperti ini. Kita akan memiringkan dalam sudut 30 derajat. Kita blok terlebih dahulu, lalu pilih rotate, shortcut arrow, lalu enter. Kita pilih titiknya yang kita akan putar, lalu kita tarik ke atas, kita masukkan sudut 30 derajat. Sudah enter, maka akan terbentuk persegi panjang dengan kemiringan 30 derajat. Kita akan menggambar dimensinya seperti ini dengan cara yang sama. Kita menggunakan line, pilih titik awalnya, tarik ke atas sejauh 190 misal. Lalu enter, kita klik enter lagi untuk menggunakan perintah line lagi. Enter, pilih titik awalnya, lalu tarik ke samping, kita masukkan 190 dengan ukuran yang sama. Enter, jika sudah, enter lagi. Dan bagaimana cara menaruh dimensinya lagi? Dengan cara yang sama seperti tadi. Kita pilih angular yang terdapat samping dimension ini. Kita pilih angular, kita pilih dua sisi yang akan kita jadikan sebagai tumpuan sudutnya. Kita pilih sisi ini dan kita pilih sisi ini. Lalu tarik. Nah, di sini akan tercantum tulisan 30 derajat. Maka 30 derajat ini menunjukkan bahwasanya kemiringan dari persegi panjang ini adalah 30 derajat. Dan kemiringan dari persegi panjang yang ini adalah 45 derajat. Kurang lebih cara penggunaan modify yang bagian rotate kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke modify yang selanjutnya, yaitu adalah mirror atau bisa kita katakan cermin. Contoh dari mirror kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh mirror. Mirror adalah kita bisa menjadikan sebuah objek itu menjadi berhadap-hadapan. Bisa dikatakan sama dengan kopi, tapi mirror ini lebih spesifik. Jika kita memilih sebuah objek, maka dia akan mengcopy dirinya sendiri, tapi dalam arah yang berbeda. Seperti ini. Jika ini perseginya menghadap ke kiri, maka jika kita mirror, maka akan muncul kopian dari persegi ini, tetapi menghadap ke kanan. Bagaimana cara membuatnya? Di sini saya akan memberikan contohnya. Misal, kita mempunyai persegi dengan ukuran 50 dikali 100, persegi panjang. Rectangle 50 kali 100. 50 kali 100. Nah, di sini terbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 dikali 100. Bagaimana cara mirrornya? Cara mirrornya kurang lebih seperti ini. Kita tarik garis terlebih dahulu untuk acuan mirrornya. Kita tarik seperti ini ke bawah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, di enter. Dan bagaimana cara mirrornya? Kita blok terlebih dahulu rectangle ini atau persegi panjang ini.
kita pilih di sini ada toolbars, ada tulisan mirror di samping copy. Ini ada tulisan mirror, atau kita bisa menggunakan shortcut MI. Maka ini ada tulisan MI untuk mirror. Jika sudah, kita klik enter atau ketik enter. Jika sudah, kita pilih sisi yang akan kita mirror. Bisa kita pilih sini, lalu sini. Nah, salah. Kita pilih sisi ini terlebih dahulu. Kita menggunakan mirror lagi. MI, kita ketik enter, lalu pilih sini, pilih objeknya, lalu pilih sini. Enter terlebih dahulu. Enter terus pilih sini, lalu pilih tarik ke sini. Maka akan terbentuk sebuah persegi yang berhadapan-hadapan. Jika muncul tulisan seperti ini, erase source object, maka kita pilih no. Nah, sudah terbentuk mirror seperti ini dengan persegi panjang yang sama, ukuran yang sama, tetapi menghadap ke hadap yang berbeda. Ini adalah contoh mirror dari yang ini tadi. Ini. Terus bagaimana bikin mirror dengan benda yang bergandengan atau bersambungan? Kita akan membuat di sampingnya. Misal kita akan membuat sebuah kasaran rumah. Kita membuat dengan polyline. Kita bentuk seperti ini terlebih dahulu. Kita bentuk rumah seperti ini. Tapi kita membentuknya dengan ukuran setengah dari rumah tadi. Kita akan menyempurnakan bentuk ini dengan mirror. Bagaimana caranya? Kita blok lagi terlebih dahulu objeknya. Lalu kita ketik shortcut mirror MI, atau kita bisa pilih dari sini, dari toolbar di atas ini. Jika sudah, enter. Lalu pilih titik awalnya yang akan di copy. Kita pilih di sini, misal kita tarik ke bawah, kita temukan dengan titik yang ini. Nah, maka sudah selesai mirror untuk satu objek menjadi dua objek yang bergabung. Maka akan terbentuk seperti ini. Jika tadi ini adalah mirror yang saling berhadapan dan bertolak arahnya, ini adalah mirror yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kita akan lanjut ke modify yang terakhir, yaitu move. Move itu berguna untuk memindahkan suatu objek yang kita inginkan. Misalkan objek tersebut salah penempatan atau tidak cocok dalam tempat sebelumnya tersebut. Maka kita dapat menggunakan modify yang bagian move ini untuk memindahkan objek tersebut ke tempat yang lebih cocok dan tempat yang kita inginkan. Misal kita akan memindahkan sebuah tanda panah atau bentuk rumah ini yang telah kita buat menggunakan mirror tadi. Pertama-tama langkahnya yaitu kita blok terlebih dahulu objeknya, lalu kita pilih toolbar move atau modify move ini, atau kita bisa ketik secara langsung shortcutnya yaitu M. Jika sudah, ketik enter, lalu pilih titik awal yang akan kita pindahkan. Misal kita pilih di sini, kita tarik ke atas ke sini sesuai arah yang kita inginkan. Misalkan kita pindah ke sini, sudah klik kiri. Nah, disinilah fungsi move. Tadi sebelumnya tanda panah atau rumah ini berada di sini, jadi berpindah ke arah sini karena kita menggunakan modify move untuk memindahkan objek ini. Contoh yang lain, kita akan memindahkan objek mirroring ini. Pertama-tama kita menggunakan cara yang sama, yaitu kita blok terlebih dahulu objeknya, lalu kita klik move ini atau menggunakan shortcut move. Jika sudah klik, tentukan titik awalnya yang akan kita pindahkan, lalu klik kiri dan pindahkan ke tempat yang kita inginkan, misalkan di sini. Lalu klik kiri. Nah, ini dia gunanya move, untuk memindahkan suatu objek yang kita inginkan ke tempat yang lebih cocok atau ke tempat yang kita inginkan. Misalkan dalam penggambaran denah objek yang saya gambar ini tidak cocok dengan tempatnya, maka saya dapat memindahkan objek-objek ini menggunakan modify move. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya.